Masih teringat di benak kita bagaimana peristiwa bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang telah meluluhlantakkan bumi Palu, Sigi, Donggala, dan sekitarnya. Bencana alam yang terjadi pada 28 September 2018 lalu menyisakan pilu, tak hanya bagi para korban, tapi juga bangsa Indonesia. Data mencatat lebih dari 2.000 orang meninggal dunia, 1.300 hilang, dan 4.600 luka-luka. Kerugiannya mencapai 18,48 triliun rupiah. Ribuan rumah, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, jembatan, dan fasilitas umum lainnya ambruk. Jalur Trans Palu, Poso, Makassar tertutup longsor. Sejumlah pelabuhan rusak. Palu lumpuh. Satu tahun berlalu. Beginilah wajah Palu. Berbagai upaya membangun Palu dilakukan berbagai lini. Lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah hadir menyediakan hunian layak bagi para penyintas gempa Sulawesi Tengah. Secara bertahap dimulai dari program pembangunan 1.200 hunian sementara atau Huntara. Lalu, kini sebagai pengganti Huntara tersebut, Kementerian PUPR membangun hunian tetap atau Huntap. Maret 2020, Kementerian PUPR berhasil mendirikan hunian tetap 8.465 rumah dari target keseluruhan 11.465 unit. Diupayakan pembangunan ini akan selesai pada akhir 2020. Huntap bertipe rumah 36 ini dibangun menggunakan konsep rumah tumbuh dan rumah instan struktur baja. Bangunan-bangunan ini menggunakan konstruksi tahan gempa. Biaya setiap unitnya mencapai 50 juta rupiah. Pembangunan hunian dengan konsep tersebut relatif lebih cepat. Hanya dibutuhkan waktu 5 hari setiap unitnya. Meski singkat proses pembuatannya, ketahanan bangunan diprediksi mencapai 25 hingga 40 tahun ke depan sebagai rumah tahan gempa permanen. Keseluruhan Huntap tersebut memerlukan lahan seluas 427,4 hektar. Wilayahnya tersebar di beberapa tempat, yakni di Duyu sebanyak 450 unit, Tondo dan Talise sebanyak 4.800 unit, serta Pombawe sebanyak 3.000 unit.
Dua program hunian tersebut menggambarkan dengan jelas betapa besarnya kiprah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Indonesia. Beranjak dari kisah bencana Sulawesi Tengah 1 Januari 2020 lalu, Kabupaten Lebak, Banten, Jawa Barat mendapat kejutan awal tahun. Banjir bandang telah menerjang 6 kecamatan, yakni Sajira, Cipanas, Lebak Gedong, Curug Bitung, dan Cimarga. Akibatnya, sejumlah bangunan permukiman dan infrastruktur mengalami kerusakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lebak, Banten mencatat 3 kantor desa, 1 kantor kecamatan, 22 jembatan gantung non-permanen, 3 jembatan komposit, 1 buah jembatan rangka, serta 2 ruas jalan kabupaten rusak parah. (1.649) rumah yang berada di tepian sungai terbawa arus banjir bandang. Sementara 230 rumah rusak sedang dan 309 rusak ringan. Banjir bandang juga menelan korban jiwa, sebanyak 9 orang meninggal dunia serta 2 orang hilang. Peristiwa ini mengakibatkan 1.392 keluarga tinggal di pengungsian. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan langkah-langkah tanggap darurat. Dan di Lebak yang terjadi banjir bandang, kami laporkan juga tindakan-tindakan yang sudah kami lakukan. Sebagai langkah pertama, Kementerian PUPR memprioritaskan sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari para korban dan pengungsi. Pasca bencana, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten menyalurkan mobil-mobil tangki air berkapasitas 4.000 liter per detik, hidran umum berkapasitas 2.000 liter per detik, tenda, dump truck, serta bantuan tenaga personil. Selain itu, untuk rehabilitasi infrastruktur, Kementerian PUPR melakukan proyek pembangunan jembatan di Kecamatan Sajira. Jembatan ini putus akibat banjir bandang, ditargetkan bisa rampung di tahun ini. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur tentu perlu didukung sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Melalui peran pengembangan Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan dan mencetak SDM berkompeten.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSDM didukung oleh Sekretariat Pusat serta didukung Balai Diklat, mengembangkan SDM PUPR yang kompeten dengan merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, mulai dari gap kompetensi dan kinerja. BPSDM telah mendesain kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan menjawab permasalahan di lapangan, serta pelatihan untuk memperbaiki gap kompetensi. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada materi 70% praktek di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sedangkan bentuk mode pelatihan yang diterapkan ada pelatihan dalam kelas, pelatihan e-learning, pelatihan blended learning yang menggabungkan e-learning dan klasikal, juga dikembangkan sistem belajar mandiri melalui aplikasi Simantu. Yang tidak kalah penting, BPSDM juga telah mengembangkan program pelatihan sertifikasi kerjasama dengan asosiasi profesi. Kemudian untuk mendukung revolusi industri 4.0, BPSDM juga terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Simantu, Simentor, e-pelatihan, Simerit PUPR, serta aplikasi lainnya yang mendukung pengembangan SDM. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM, BPSDM juga mengembangkan penerapan manajemen talenta dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu terobosan Kementerian PUPR adalah dengan mendirikan perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik PUPR, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai motor pembangunan infrastruktur, SDM Kementerian PUPR haruslah unggul, profesional, dan handal dalam menghadapi tantangan ke depan. Siapa bilang kaum milenial di Indonesia tak butuh rumah sendiri? Banyak kok milenial yang ingin memiliki rumah, namun terhalang harga rumah yang terus melambung tinggi. Kini, kaum milenial tak perlu khawatir. Kementerian PUPR membuat rumah berkualitas namun dengan harga terjangkau. RISA namanya. Ini kependekan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Rumah ini bisa dibongkar pasang. Merakitnya pun tak butuh waktu lama dan tak perlu dikerjakan banyak orang. Selain untuk kaum milenial, RISA juga ditujukan sebagai rumah di daerah bencana. Seperti apa RISA? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Rumah Portable Tahan Gempa. Hanya di PUPR TV. Indonesia secara geografis terletak di kawasan cincin api Pasifik, berada di antara gugus gunung api dan titik pertemuan lempeng bumi. Kondisi itu membuat negara dengan 1000 pulau ini berpotensi besar mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, serta gunung meletus.
Untuk meminimalisir resiko bencana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini, Kementerian PUPR berperan dalam masalah infrastruktur. Kementerian PUPR merancang beberapa strategi dalam serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Tahap pertama adalah perencanaan. Di tahap ini, memperhitungkan resiko bencana alam dalam perencanaan, pemrograman, serta pembangunan secara efektif dan terpadu. Di tahap ini juga diberlakukan sertifikasi desain. Rekomendasi desain dikeluarkan oleh Komite Gabungan Profesional dan Pemerintah. Hal ini dilakukan agar menghasilkan desain infrastruktur yang sesuai standar dan kriteria perencanaan. Tahap berikutnya adalah pembangunan. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan standar pengawasan dan diberlakukan sertifikasi operasi agar infrastruktur dapat dimanfaatkan dengan tepat sesuai perencanaannya. Kemudian tahap pengelolaan. Infrastruktur yang sudah dibangun dibutuhkan pemeliharaan dan pengoperasian yang memadai agar berfungsi secara optimal. Kementerian PUPR juga membentuk satuan tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana. Satgas ini bertugas menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan. Menyediakan fasilitas air bersih, sanitasi, serta hunian sementara. Merelokasi korban terdampak bencana dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan kerusakan infrastruktur PUPR. Kementerian PUPR juga menerapkan teknologi untuk pembangunan infrastruktur. Teknologi yang telah dikembangkan adalah bendungan pengendali banjir, sabodam, jembatan beli, dan rumah tahan gempa. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur,
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Sedih nian nasib banyak warga Indonesia di pelosok negeri. Anak-anak sekolah terpaksa meniti jembatan reot untuk tiba di sekolah mereka. Karenanya, Kementerian PUPR membangun banyak jembatan gantung di seluruh Indonesia. Menteri Basuki Hadi Mulyono harus memastikan pembangunan jembatan gantung berjalan sesuai rencana. Semua demi kemudahan masyarakat beraktivitas. Semua demi kemajuan bangsa. Sudah berapa banyak jembatan gantung yang dibangun Kementerian PUPR? Saksikan program Pojok Menteri dalam episode Jembatan Gantung Penghubung Asa Warga. Hanya di PUPR TV. Siapa kita? Saya percaya dan bangga pada hari ini. Percaya karena Anda semua saudara sekalian bisa membawa nama baik PUPR dalam rangka percepatan NTB untuk bangkit kembali, khususnya dalam membangun rumah penduduk yang tahan gempa. Dalam masa tanggap darurat bencana, pembangunan kembali kawasan terdampak harus segera dilakukan. Untuk memberikan kembali kehidupan yang normal kepada para korban bencana secepatnya,
Untuk itulah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurunkan 400 insinyur mudanya. Perasaan saya ikut rehab dan rekon di Lombok ini sangat excited, sangat menyenangkan. Bagi saya ini adalah tantangan baru di mana kita bisa mengaplikasikan ilmu kita ke lapangan dan juga mengaplikasikan nilai-nilai aneka dan bela negara yang sebenarnya. Kalau ini kan relawannya, jadi kita daftar sendiri yang mau berangkat. Jadi memang hal yang sangat ditunggu-tunggu buat teman-teman yang ketinggalan di batch sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang sekarang daftarin itu memang mereka semangat untuk bisa nyusul teman-teman yang lain ngebangun Lombok kayak gitu. Antusias, intinya itu sih, motivasinya belajar. Apalagi masih CPNS gitu, banyak pengalaman-pengalaman. Mereka ditugaskan dalam program percepatan pembangunan lokasi bencana gempa Nusa Tenggara Barat 2018 silam. Bersama warga, para ahli muda ini membangun rumah tahan gempa, sekaligus belajar untuk memiliki rasa kepedulian, peduli terhadap sesama maupun para korban bencana. Karena selayaknya, kepedulian dan pengabdian menjadi syarat mutlak bagi para abdi negara. Dalam hal ini, fasilitator saya sangat berterima kasih sekali kepada fasilitator. Jadi tanpa mereka kita nggak akan bisa jalan. Hambal sekali mereka dari luar meninggalkan keluarga mereka untuk membantu kami di sini ya. Jadi mereka beradaptasi di sini dengan lingkungan yang baru mereka kenal kan. Ya jadi mungkin bagi saya sih sangat berterima kasih sekali, itu sih yang pertama. Sangat berterima kasih sekali dengan tenaga waktu mereka gitu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahu-membahu membangun sejumlah fasilitas umum yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Sumbawa. Setidaknya ada 272 unit sekolah, 31 unit fasilitas kesehatan, 87 unit rumah ibadah, dan 1 unit pasar yang berhasil didirikan. Tak sampai 1 tahun lamanya, secara resmi rekonstruksi NTB dinyatakan rampung pada 19 April 2019. Upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh PUPR telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, pada tanggal 4 Februari 2020 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pihak BNPB mengapresiasi dukungan yang selama ini telah diberikan oleh PUPR dalam penanggulangan bencana selama 2019. Penghargaan ini disampaikan secara langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo kepada Wakil Menteri PUPR John Wempi. Kementerian PUPR pun selalu bertekad untuk mendukung pelaksanaan mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Mengacu pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, PUPR akan mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur yang aman dan optimal.